Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Eh, Ya, pagi Pak. Baik, untuk pelajaran kali ini, untuk memulai pelajaran kali ini, boleh dipimpin doa untuk murid satu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita memasuki mata pelajaran PPKN yang diampu oleh saya sendiri, Hafid Muklis Saputra. Baik, kali ini kita akan belajar tentang kedudukan warga negara dan perwarganegaraan di Indonesia. Terlihat semua? Terlihat, Pak. Terlihat Baik. sangat jelas. Baik. Kedudukan warga negara dan perwarganegaraan di Indonesia. Yang pertama, hak dasar warga negara yang perlu kita ketahui. Hak dasar sebagai warga negara dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain, 1. Bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 27 Ayat 2. Lalu yang ketiga, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan, dan tulisan, Pasal 28. Nomor 4, menjamin memeluk salah satu agama dan pelaksanaan ajaran agamanya masing-masing, Pasal 29 Ayat 2. Lalu yang kelima, mendapatkan pendidikan, Pasal 31. Lalu yang kedua yaitu yang harus kita ketahui, kewajiban dasar warga negara. Kewajiban dasar warga negara diantara lain, 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama. Yang kedua, menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 2. Yang ketiga, menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4. Yang keempat, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 1. Yang kelima, wajib menghormati bendera negara Indonesia, Sang Merah Putih, Pasal 35. Di sini sudah pada mengerti kan apa yang sudah dijelaskan di atas? Baik, Pak. Mengerti. Baik. Yang selanjutnya adalah perwarganegaraan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, yang dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang atau peraturan atau perjanjian yang terlebih dahulu telah berlaku. Yang kedua, kelahiran. Yang ketiga, adopsi melalui pengadilan negeri. Yang keempat, anak-anak di luar perkawinan dari seorang wanita Indonesia. Yang kelima, perwarganegaraan. Yang enam, setiap orang asing kawin dengan seorang laki-laki Indonesia. Yang ketujuh, anak-anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin
mengikuti ayah atau ibunya. Yang ke-8, anak orang asing dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya yang orang asing itu dapat mendapat warga negara Republik Indonesia setelah berumur 21 tahun atau sudah kawin melalui pernyataan. Oke, materi selanjutnya, syarat-syarat dalam memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Syarat menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbicara bahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda, artinya Indonesia tidak menganut kepercayaan warganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Yang ke-8, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Baik, warga negara Republik Indonesia juga dapat kehilangan kewarganegaraannya. Kewarganegaraannya itu dapat hilang apabila memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Artinya ia menginginkan pindah kewarganegaraan atas dasar atau kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang itu yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri. Yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. 4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Yang kelima, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Yang keenam, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. 7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Yang ke-8, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Yang terakhir yaitu bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas, tanpa alasan yang sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun berakhir. Dan setiap 5 tahun berikutnya, yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan. Padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut
telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Di sini sudah pada paham kan pengantar pelajaran pada pertemuan kali ini? Sudah, Pak. Sudah paham. Paham, Pak. Sudah paham. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih mendalami apa itu hak dasar warga negara yang diimplementasikan ke kehidupan kita sebagai warga negara dan kewajiban kita sebagai warga negara itu seperti apa di kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk perwarganegaraan dan lain-lainnya itu mungkin di pertemuan selanjutnya juga. Mungkin untuk pertemuan kali ini hanya dasar-dasar apa itu kedudukan warga negara dan perwarganegaraan di Indonesia. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas, boleh ditanyakan. Sudah cukup, Pak, menurut saya. Oh, sudah cukup. Ya. Mungkin ada yang ingin ada yang ingin memberikan kesimpulan atau pelajaran apa yang didapatkan pada kali ini, boleh di present. Oke, murid 1 boleh dipersilakan. Saya ingin menyampaikan kesimpulan, boleh, Pak, ya? Boleh. Silakan. Gini, Pak. Kesimpulannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seseorang warga negara, harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya. Walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini, mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat. Sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Baik. Mungkin dari saya itu, Pak. Makasih. Ya, terima kasih untuk murid 1 atas kesimpulan materinya. Mungkin Baik, Pak. untuk pertemuan kali ini cukup. Apabila ada salah kata, salah ucap, atau salah materi yang disampaikan oleh Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin Bapak akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.